Oke, halo semuanya. Kali ini saya mau tebarin kartu untuk sio anjing ya di bulan Desember akhir tahun 2022. Kita lihat sama-sama ya apa yang akan terjadi sama kamu. Kalau seandainya cocok berarti ini energi kamu yang ketarik. Tapi kalau enggak artinya bukan. Ini general, energi orang banyak, jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama tapi belum tentu energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silakan personal reading dengan saya, kontak WA saya 0877 8055 1041. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kartu Belanda saya sebagai media, pendamping dan pelengkap saja. Saya tetap mengutamakan intuisi saya ketika saya meramal klien saya. Jadi tidak terpaku di arti setiap kartu saja. Kalau memang saya merasakan ada pesan lewat intuisi saya pasti sampaikan. Kita kocok dulu kartunya ya. Kita lihat di tebaran kali ini kartu apa saja yang kamu dapatkan. Dan untuk kalian yang mau konsultasi, masih mau pakai biaya yang lama 2,5 juta rupiah, monggo silahkan sampai akhir Desember ini masih bisa. Kalau mulai awal tahun biaya konsultasi naik jadi 3 juta rupiah ya. Begitu juga dengan biaya konsultasi paket tahunan ya. Kalau mau daftar pakai biaya lama 24 juta per tahun, masih ada kesempatan sampai akhir Desember ini. Awal tahun naik jadi 30 juta rupiah. Ada dua pilihan, sistem hangus dan sistem tidak hangus. Contoh, ambil paket bulan Desember ini, nanti kamu pakai Januari, Februari nggak pakai, April, Mei pakai, dihitungnya hanya pas kamu pakai saja. Jadi kalau misalnya pas jatuh tempo akhir masih terpakai hanya 6 kali atau 7 kali, sisanya masih bisa kamu pakai. Jadi tidak hangus ya, paham ya? Dihitung hanya ketika kamu pakai saja. Cuma jatah untuk bertanyanya hanya 12 kali kalau yang sistem hangus. Kalau yang sistem tidak hangus. Kalau yang hangus dapat jatah bertanyanya 24 kali, dipakai tidak dipakai, kalau masa jatuh tempohnya habis, hangus. Seperti itu. Jadi pilih yang mana yang membuat kamu nyaman saja. Seperti itu ya. Kita ambil kartu pertama untuk kamu sio anjing. Ada kartu buku. Kartu buku bisa juga pertanda bahwa mungkin kamu disuruh untuk tutup buku di akhir tahun ini ya, menutup segala hal yang tidak enak ya. Mungkin harus berpisah dengan seseorang ya, yang mungkin selama ini kamu masih belum move on, belum bisa legowo. Kamu harus legowo, kamu harus mengakhiri, tutup buku ya, baru kamu membuka lembaran yang baru lagi. Kalau kita tidak menutup buku kita di akhir tahun, ya gimana kita mau membuka lembaran baru? Seperti itu ya, paham ya? Berusahalah untuk melihat masa depan itu jauh lebih baik gitu ya. Jangan kita menoleh ke belakang, jangan kita tidak bisa lari dari kenyataan seperti itu. Kadang-kadang
kita harus menerima kenyataan itu supaya kita lebih memahami kehidupan ini. Ya, ada pelajaran hidup yang mungkin masih kamu rasakan di akhir tahun ya. Suka nggak suka, mungkin kamu harus mengakhiri. Ya, mungkin ada kendala, mungkin ada halangan, tapi ini saya lihat ya, halangan tidak terlalu besar. Ada halangan kecil yang mungkin ini termasuk proses kehidupan kamu, proses perjalanan hidup kamu, seperti itu ya. Kamu harus memahami, buku ini kan pelajaran, buku ini harus dipahami. Artinya apa? Segala sesuatu yang kamu alami di tahun 2022 itu adalah proses dari alam semesta untuk membuat kamu lebih dewasa lagi, lebih pintar lagi, lebih memahami kehidupan, lebih banyak ilmu yang mungkin berguna untuk kamu. Mungkin dengan ujian yang selama ini kamu lewati, maka terbentuklah pribadi kamu yang lebih baik lagi ya. Inilah tujuan alam semesta, memberi kamu ujian, memberi kamu kendala, memberi kamu kenangan-kenangan yang membuat kamu kayak, oh ini loh ya, pahit itu seperti ini, manis itu seperti ini ya. Jalani hidup dengan tetap penuh rasa percaya diri. Ada awan, masih ada kesedihan di akhir tahun ya, tapi awan ini sifatnya sementara ya. Awan itu akan tersapu angin ya. Kalau awan sudah tersapu angin, langit itu cerah lagi. Begitu juga dengan kehidupan kamu. Mungkin kesedihan ya, mungkin kamu ingat masa lalu, ingat hal-hal yang terjadi di tahun 2022 yang membuat kamu tuh masih kayak terbebani. Seperti itu. Kesedihan ini hanya sesaat ya. Apapun yang kamu alami itu, halangan itu hanya proses hidup yang memang harus kamu lewati. Jangan terlalu didramatisir, jangan terlalu dijadikan beban ya. Jangan membuat kamu jadi gak semangat. Seperti itu. Lihat, kamu merasa stuck ya, kamu merasa di akhir tahun ini ya belum ada perubahan apa-apa untuk kehidupan kamu. Kamu merasa masih seperti itu saja gitu ya. Dan kamu butuh kekuatan untuk menghadapi awal tahun 2023. Kumpulkan tenagamu. Saya yakin kamu bisa melewati apapun ujian dalam hidup kamu ya. Kamu punya kekuatan. Jangkar lambang kekuatan selain dari lambang kestabilan ya. Kamu berharap hidup kamu stabil, tapi yang saya rasakan karena ada 2 kartu negatif di sini, kamu belum stabil. Jadi kamu mungkin butuh dukungan dari seseorang ya. Bisa jadi kamu butuh bantuan dari keluarga, mungkin kamu belum bisa mandiri ya. Seperti itu. Kita lihat lagi. Ada kartu anak kecil ya, kedewasaan ya. Ketika kita menyikapi segala sesuatu itu dengan pikiran yang dewasa ya, tidak seperti anak kecil ya. Kalau kita seperti anak kecil, ketika kita memutuskan sesuatu bisa keliru ya. Jangan terburu-buru, pertimbangkan segala hal. Oke? Kalau memang kamu merasa nyaman dengan hal yang sedang kamu jalani sekarang ini, ya sudah, cobalah sampai akhir tahun ini. Kamu lihat kira-kira dengan bertahan dengan pemikiran kamu, dengan komitmen kamu ini, apakah akan merubah masa depan kamu. Tapi kalau kamu bertahan di sesuatu yang tidak merubah, tidak memperbaiki diri kamu, untuk apa? Lebih baik kamu tutup buku, kamu belajar untuk membuka lembaran baru. Seperti itu. Itu juga dengan hubungan ya. Jangan memaksakan misalnya orang tetap bersama kita gitu ya, sedangkan orang itu udah gak merasa nyaman lagi sama kita ya. Jadi artinya apa? Jangan memaksakan orang di samping kita kalau dia memang udah gak ingin lagi sama kita. Seperti itu. Belajar untuk legowo, tutup buku. Mungkin memang yang terbaik tidak melanjutkan hubungan. Nah, bisa seperti itu ya. Mungkin kamu harus mencari pekerjaan baru, mungkin kamu harus mengakhiri karir kamu di perusahaan ini ya.
Kalau kita mengakhiri artinya apa? Bisa jadi alam semesta mempersiapkan pekerjaan yang baru atau karir yang baru untuk kamu. Paham ya? Bisa jadi mungkin ada peluang bisnis yang lebih baik lagi ketika kamu berani memutuskan, udah deh saya nggak mau lanjutin usaha ini. Karena ketika saya pertimbangkan ya segalanya tidak akan baik gitu ya. Justru kamu akan mengalami keadaan yang stuck, tidak ada kemajuan. Seperti itu. Ya, jadi berpikir jernih. Lihat di sini, saya melihat ada kartu ikan di sini. Kamu memang harus melepaskan diri kamu untuk hal yang baru. Ya, anak kecil ini kan ibarat kata tuh kelahiran baru. Artinya apa? Sesuatu yang baru sudah menunggu kamu. Di sini saya lihat ada keberuntungan yang menunggu kamu. Ya, bisa jadi ketika kamu berani untuk mengambil sikap, ya, untuk mengakhiri sesuatu, justru alam semesta mempersiapkan keberuntungan ini untuk kamu. Kartu ikan bagus sekali loh, ya. Beban yang selama ini mungkin kamu pikul di tahun 2022 itu akan lepas ya di awal tahun, ya. Di akhir tahun ini kamu harus punya komitmen, ya, berenang bebas ini, ikan berenang bebas, tidak ada beban lagi. Oke? Saya melihat ada peluang besar untuk kamu, ya. Di akhir tahun sudah kelihatan peluang itu. Tinggal kamu berani nggak meninggalkan sesuatu yang membuat kamu ragu gitu ya, yang membuat kamu yang nggak ada perubahan apa-apa. Kenapa takut? Kalau kita ada peluang untuk berkarir, untuk bisnis baru, kamu harus berani untuk mencoba. Nggak akan cocok ya ke semua sio anjing, karena ini bukan personal reading, ini general. Jadi harus bijak menyikapinya. Kalau benar-benar mau energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, monggo silahkan konsultasi dengan Jemponda. Biaya konsultasi sampai akhir Desember 2,5 juta rupiah, ya. Awal tahun sudah jadi 3 juta. Oke, terima kasih banyak. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye, thank you.